Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syagadi. Saya dari kelas IF7NB dengan mata kuliah terapan jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi ISDN atau Integrated Service Digital Network. Evolusi jaringan telekomunikasi itu bisa dikatakan existing, terjadi dan terus berlangsung. Untuk evolusi itu terjadi mengarah kepada digitalisasi jaringan dan internet jaringan. Nah, di sini ada dua yang bisa dikatakan inteligensi jaringan dan integrasi layanan. Nah, yang pertama di sini ada digitalisasi jaringan. Ditemukannya teknologi digital yang bernama VCM itu dampaknya sangat luar biasa bagi pemakainya, dan perkembangannya itu bisa ditandai dengan jaringan digitalisasi sekarang. Yang pertama itu ada namanya dari transmisi analog ke transmisi digital. Yang kedua itu ada switching analog ke switching digital. Yang ketiga itu ada koneksi analog itu dari satu ke ujung lainnya atau satu ke lainnya. Itu yang satu ke lainnya. Nah, ini digitalisasi jaringan itu tidak terbatas karena digitalisasi jaringan itu membawa dampak pada pemisahan fungsi-fungsi jaringan telekomunikasi seperti perkembangannya jaringan persinyalannya yang terpisah dengan penjaringan informasi, digitalisasi, dasar teknologi untuk implementasi ISDN. Nah, intelijensi jaringan. Perkembangan jaringan mengarah kepada peningkatan intelijensi jaringan sebagai akibat perkembangan sistem digital. Sistem digital ini fungsinya dulu tidak bisa dilakukan oleh jaringan atau melalui intervensi manusia. Itu dilakukan sepenuhnya oleh jaringan dan hanya berfungsi untuk pengawasan administrasi di daerah kondisi-kondisi tertentu. Interaksi jaringan ini semakin meningkat terutama setelah ditemukannya teknologi persinyalan digital yang terpisah dengan jaringan informasi, misalnya sistem ITU strip nomor 7. Nah, di integrasi layanan ini jaringannya itu bisa dikatakan konvensional. Kenapa? Hanya bisa menyediakan kelompok servis. Misalnya, apabila teleponnya itu bisa memberikan servis telepon, servis data hanya bisa memberikan seperti perbaikan atau perbaikan di suatu tempat yang rusak, gitu kan. Nah, untuk konsepnya itu bisa dikatakan seluruh servis itu dalam satu jaringan mampu menyediakan servis yang dilakukan pelanggan. Untuk kemudahannya itu bisa dikatakan mendukung akses tipe terminal di pabrik berbeda menggunakan interface akses untuk proses akses yang digunakan. Nah, didasari pada kenyataan bahwa konvensional saat ini tidak efektif dan efisien, khususnya penyediaan servis baru dan permintaan hubungan komunikasi digital yang semakin meningkat. Definisi ISDN adalah jaringan digital yang mampu. Untuk definisi ISDN itu adalah jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan dasar telekomunikasi melalui satu interface serbaguna yang berlaku di seluruh dunia. Sebelum adanya ISDN, layanan dasar telekomunikasi dilaksanakan melalui sebagai jaringan khusus yang masing-masing hanya mampu menyediakan sekelompok dasar telekomunikasi tertentu. ISDN itu merupakan pengembangannya itu bisa dikatakan seperti sekelompok dasar telekomunikasi tertentu dengan menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke pelanggan seperti end-to-end digital connectivity atau sering dibilang pelanggan lain secara digital. Untuk proses transportasi itu dalam bentuk suara, data, dan gambar. Umumnya jaringan telepon menyalurkan informasi suara melalui jaringan analog, sedangkan informasi bukan suara seperti telex, telegram, dan data disalurkan melalui jaringan digital kecepatan rendah menggunakan teknologi transmisi seperti modem dan VFT atau voice frequency telegraphy. Dengan perkembangan teknologi baik untuk sistem transmisi maupun sistem switching, terbuka kemungkinan untuk mewujudkan satu jaringan yang digital universal dan seragam. Jaringan telepon dipilih sebagai titik tolak untuk mempersiapkan IDN atau integrasi digital
network. Pada IDN itu semua sentral pada telepon dan transmisi penghubungnya bekerja berdasarkan teknologi PCM sesuai rekomendasi maksud saya itu strip T G700 sehingga dalam hubungan antara sentral tidak dibutuhkan lagi adanya konflik DA atau AD. Munculnya ISDN itu adalah kenyataannya pada pertumbuhan komunikasi digital untuk komunikasi global atau internasional. Keinginan akan satu jaringan multiguna sedang efisien, fleksibel, handal, dan murah biaya pengoperasiannya. Nah, di sini latar belakangnya itu ada penjelasan sedikit. Ada sekitar tiga latar belakang munculnya SDN. Yang pertama itu pertumbuhan permintaan komunikasi. Permintaan komunikasi digital baik domestik maupun internasional setiap tahun makin meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis global. Kebutuhan komunikasi tidak hanya terbatas pada komunikasi suara, tapi juga komunikasi non suara, seperti data dan gambar, itu kan. Yang kedua, kesederhanaan, fleksibilitas, dan biaya. Dengan semakin banyak servis yang diberikan akan mengakibatkan kompleksitas jaringan, khususnya pada individual jaringan konvensional saat ini. Kesederhanaan merupakan faktor penting dalam satu jaringan sehingga akan memudahkan dan menguntungkan pelanggan. Untuk servis yang berbeda, dalam hal tertentu, pelanggan tidak dikenakan biaya, misalnya untuk registrasi servis penyambungan sirkuit dan servis penyambungan paket. Pelanggan cukup diregistrasi satu kali. Pertumbuhan komunikasi itu digital yang semakin meningkat membutuhkan kanal melakukan informasi dengan kecepatan cukup tinggi. Yang ketiga itu perkembangan perangkat terminal atau CPE. Perkembangan teknologi perangkat terminal dewasa ini boleh dikatakan terpisah dari pengembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Dan salah satu keuntungan yang didapat dari perkembangan kemungkinan pelanggan dengan bebas memilih terminal yang digunakan untuk aplikasi yang diinginkan konsekuensinya. Jaringan telekomunikasi disediakan harus mampu melayani terminal tersebut dalam implementasinya pada ISDN. Terminal yang bisa dipakai oleh pelanggan adalah sembarang terminal, namun untuk keseragaman terminal tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh akses ISDN. Aspek ISDN ini ada 4. Yang pertama, aspek jaringan. Nah, aspek jaringan itu satuan jaringan digital yang menjamin end-to-end digital connectivity yang berasal dari telepon analog yang tersebar di seluruh dunia. Satu jaringan digital ini yang akan dipakai bersama untuk melakukan semuanya sinyal digital yang berasal dari berbagai informasi yang dipertukarkan oleh pemakai. Tindakan pertama yang diambil di ISDN adalah digitalisasi jaringan, kinerja jaringan, tata cara kerjasama, dan jaringan lain. Yang kedua, aspek layanan. ISDN harus mampu memberikan berbagai macam layanan jenis komunikasi yang makin banyak, namun informasinya harus berupa sinyal digital yang seragam meskipun kecepatan bit rate. Yang ketiga, aspek interface. Aspek interface itu yang mengandung standar bisa dikatakan tidak bisa dipakai atau harus memakai adapter untuk menyesuaikan sehingga akan menghambat perkembangan layanan peralatan tersebut. Aspek interface ISDN menjamin mudahnya akses pertukaran pemakaian terminal dimanapun juga tanpa tergantung negara dan pabrik pembuatannya. Yang keempat itu ada namanya standar rekomendasi. Standar rekomendasi itu bisa dikatakan mencapai tujuan yang diinginkan pada ISDN. Mutlak standar yang mengatur seluruh aspek teknik dan non-teknik ISDN. Tujuannya itu antara lain mendukung universalitas servis yang diberikan dan portabilitas perangkat yang digunakan. Yang kedua itu menurunkan biaya peralatan. Yang ketiga, standarisasi kemungkinan untuk produksi secara massal sehingga akan menurunkan biaya operasi. Yang keempat, itu meningkatkan pasar global atau berlaku di seluruh dunia. Yang kelima itu memungkinkan menjamin pertukaran informasi secara seluruh dunia. Badan bertanggung jawab atas standarisasi ISDN adalah itu-strip TS itu-strip T International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector. Standarisasi ISDN pada awalnya dengan studi grup disebut sebagai studi grup spesial. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini, yaitu
pembahasan ISDN. Apabila ada kurang paham dari kata saya mohon maaf. Pada urusan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.